Materi yang akan kita bahas adalah operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Melanjutkan materi yang dipelajari sebelumnya. Kita mulai dari perkalian bilangan pecahan. Misalkan diketahui pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Maka untuk perkalian kedua pecahan tersebut, kita cukup mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Lalu kita cari hasilnya. Sebagai contoh, ada pecahan 2 per 3 dikali 3 per 4. Maka untuk menentukan hasil perkaliannya, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 3, dan penyebut dengan penyebut. 3 kali 4, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. 6 per 12 dapat disederhanakan, bisa dibagi dengan angka 6 dan angka 6, yaitu menjadi 1 per 2. Contoh lainnya, 3 dikali 2 per 7. Untuk perkalian ini, kita bisa mengubah 3 ke dalam bentuk pecahan. 3 dalam bentuk pecahan ini dapat jadi 3 per 1, karena dia tidak mengubah nilainya tetap 3, dikali 2 per 7. Kemudian caranya sama, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 3 kali 2 adalah 6, 1 kali 7 adalah 7. Kemudian, ini kalau kita perhatikan, ini tadi adalah bilangan bulat biasa, sedangkan ini adalah pecahan. Sehingga ini adalah perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kemudian ada pembagian bilangan pecahan. Misalkan diketahui pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Maka untuk pembagian kedua pecahan tersebut berlaku A per B dikali yang awalnya pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut, yang awalnya C per D menjadi D per C. Setelah itu, kalau sudah dalam bentuk perkalian, kita cari seperti tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sebagai contoh, misalkan kita mau mencari hasil dari 2 per 3 dibagi 5 per 8. Caranya, 2 per 3-nya tetap, pembagian menjadi perkalian, 5 per 8 menjadi 8 per 5. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 16 per 15. Kalau kita perhatikan, angka bagian pembilang lebih besar dari penyebut. Bisa kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 1 per 15. Misalkan lagi 2 bagi 3 per 5. Nah, untuk itu kita ubah 2-nya menjadi 2 per 1. Pembagian jadi perkalian, angka 3 per 5 atau pecahan 3 per 5 menjadi 5 per 3. Selanjutnya caranya sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga menjadi 2 kali 5, 10, 1 kali 3 adalah 3. Bisa jadi pecahan campuran 3, 1 per 3. Ini adalah pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Berikutnya, 1 per 4 dibagi 3. Nah, jadi 3-nya kita buat dalam bentuk pecahan. Jadi 1 per 4 bagi 3 per 1. 1 per 4, pembagian berubah menjadi perkalian, 3 per 1 menjadi 1 per 3. Sehingga 1 kali 1, penyebutnya 4 kali 3, 1 per 12. Ini adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Kita ambil contoh lainnya. Seorang penjahit menerima 1/2 per 3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1 per 6 meter. Tentukan banyak sapu tangan yang dapat dibuat. Kalau kita perhatikan, berarti dari kain yang ada dipotong-potong atau dibuat menjadi sapu tangan. Sapu tangannya ukurannya, kain yang diperlukan untuk sapu tangannya 1 per 6 meter. Sehingga untuk mengerjakannya, kita menggunakan pembagian pecahan 1/2 per 3 dibagi 1 per 6. Kita ubah dulu, karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran, ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 5 per 3 dibagi 1 per 6. 3 dikalikan 1 tambah 2 jadi 5, penyebutnya tetap 3.
Kemudian kita cari menggunakan pembagian bilangan pecahan. 5/3 bagi menjadi kali, 1/6 menjadi 6/1. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 6 30, 3 kali 1 3. 30 bagi 3 adalah 10. Jadi banyak sapu tangan yang dapat dibuat adalah 10 buah. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 800.000, maka tentukan harga barang tersebut setelah adanya kenaikan. Berarti harga barangnya bertambah. Kita tentukan dulu 20% dari 800.000 itu berapa. Jadi, besar kenaikan harganya 20% dari 800.000. Sehingga karena dia masih dalam bentuk persen, kita rubah dalam pecahan. 20% artinya 20/100 kalikan dengan 100.000. Dikalikan dengan 800.000. 800.000 ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan jadi 800.000 per 1. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 20 kali 800.000, 100 kali 1. Diperoleh 16 juta dibagi 100 dapatnya 160.000. Berarti 20% dari 800.000 itu adalah 160.000. Harganya naik 160.000. Maka harga barang setelah adanya kenaikan adalah harga semula ditambah dengan kenaikannya 800.000 tambah 160.000, yaitu 960.000. Itu adalah beberapa contoh tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Selanjutnya, kita akan bahas secara singkat tentang perkalian dan pembagian desimal. Yang pertama, perkalian desimalnya terlebih dahulu, misalkan 2,83 dikali 1,6. Untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan perkalian pecahan. Jadi, caranya kita ubah terlebih dahulu bilangan desimalnya. 2,83 ada 2 digit angka di belakang koma, maka dia per 100. 1,6 satu angka di belakang koma berarti 16/10. Kalau sudah, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 283 kali 16, 100 kali 10. Silakan dicari, hasilnya adalah 4.528 dibagi atau per 1000. Ini kalau kita buat dalam desimal menjadi 4,528. Ada 3 angka di belakang koma karena dia per 1000. Atau kita juga bisa mengalihkannya seperti kita mengalih bilangan bulat biasa. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah banyak angka di belakang komanya. Misalkan kita kali dulu seperti biasa, 2,83 kali 1,6 seperti kita mengali bilangan bulat biasa. Dapatnya adalah 4.528. Tetapi karena ini adalah bilangan desimal, perlu diperhatikan untuk angka 2,83 ini ada 2 angka di belakang koma. Untuk angka 1,6 ada 1 angka di belakang koma. Sehingga kalau kita jumlahkan 2 angka belakang koma tambah 1 angka di belakang koma, maka ada 3 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya menjadi 4,528. Untuk pembagian desimal, misalkan 37,2 dibagi 0,5, kita bisa gunakan pembagian pecahan seperti tadi. Jadi, karena ini ada 1 angka di belakang koma, maka jadi 372/10. Ini juga 1 angka di belakang koma, menjadi 5/10. Kalau sudah, kita gunakan cara membagi seperti pembagian pecahan sebelumnya. 372 bagi 10 bagi menjadi perkalian, 5/10 jadi 10/5. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 3.720 bagi 50. Kalau kita gunakan pembagian bersusun, hasilnya adalah 74,4. Kita juga bisa gunakan cara lain, misalkan kita tahu tadi bahwa ada 1 angka di belakang koma dari 37,2, maka kita bisa kalikan dengan 10. Kalau 2 angka kita kalikan dengan 100, 3 angka kalikan 1000, dan seterusnya. Untuk 0,5 juga ada 1 angka di belakang koma, maka kita kalikan 10. 37,2 kali 10, 372. 0,5 kali 10 adalah 5. Kalau sudah ketemu, ya kita bagi 372 dibagi 5. Hasilnya 74,4. Sekali lagi, kita mengalihkannya dengan berapa digit di belakang koma. Tetapi misalkan di
salah satu digitnya ada 2 angka, misalkan 37,25. Berarti ada 2 angka, satunya ada 1 angka. Berarti kita mengalikannya dengan digit yang paling banyak. Jadi angka yang paling banyak belakang koma. Kalau 37,25 berarti nanti kali 100, 0,5-nya juga harus dikali 100. Pilih digit angka di belakang komanya yang paling banyak. Begitu cara mengalikannya. Kalau di belakang komanya ada 3 angka, yang satunya ada 2 angka, maka atas dan bawah tetap harus dikali dengan 1000. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.